Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Frida Trisbiantara. Kedatangannya hari ini menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan juga merupakan seorang manusia biasa yang rentan mengalami penyakit. Ibu Frida terkena stroke di usia 39 tahun, di usianya yang masih sangat produktif. Menurut hasil pemeriksaan, ia mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Dampaknya, ia sempat tidak bisa bicara dan mengalami kelemahan di sisi kanan tubuhnya. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Saksikan selengkapnya di Go Healthy. Halo pemirsa, salam sehat dan penuh dengan semangat. Hari ini saya Coki Sitohang kembali mengawal acara Go Healthy. Dan kawan diskusi saya ada Mbak Lula Kamal, Mbak Pretisya Suvarli, salam sehat buat kalian semua. Mbak Frida, salam sehat. Sehat. Dari Bogor aslinya? Dari Bogor. Bagaimana kondisi kesehatanmu saat ini? Tadi sih diperiksa kurang sehat ya. Oh. Tapi sebenarnya sih overall sehat sih. Masih bisa melayani masyarakat? Masih bisa. Berarti praktek di Bogor? Iya di Bogor. Salah satu rumah sakit atau klinik sendiri? Klinik Rosalina. Oh, jadi Mbak Frida adalah seorang juga praktisi kesehatan, seprofesi dengan Mbak Lula dan Mbak Preti. Ternyata ancaman untuk kena stroke pun masih ada. Stroke tidak memandang profesi. Jadi Mbak Frida pernah mengalami stroke. Dan ini sudah berprofesi sebagai tenaga kesehatan juga sebenarnya. Betul. Boleh ceritakan kapan momentum itu dan di mana kejadiannya? Momentumnya itu 2020. Kejadiannya di kamar tidur gitu. Saya lagi ditelepon wawancara gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba ada bunyi tes aja gitu. Terus saya bingung gitu kan. Tiba-tiba bingung, terus akhirnya saya ke bawah cari obat. Ternyata nggak dapat obatnya gitu. Jadi saya ke atas, terus saya mau mandi, terus udah hilang. Maksudnya kayak nggak sadar gitu ya. Nggak sadar lagi. Gitu. Sampai ditemukan oleh ibu? Ditemukan sama ibu saya gitu. Terus ibu saya bingung kenapa ini anak gitu kan. Akhirnya dirangkul terus dibawa ke ranjang. Terus baru ditelepon saudara-saudara saya yang lainnya gitu. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit ya? Iya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ada apa waktu itu Mbak? Ada yang pecah. Pembuluh darah ada yang pecah. Dulu-dulunya pernah terdiagnosis ada yang tinggi dari hasil tensi, gula darah, kolesterol? Semuanya. Kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tensi juga tinggi gitu. Oke. Apa saja tuh angka-angkanya? Gula darahnya tuh HbA1c-nya sampai sempat 11, Oke. dan ada di urinnya itu ada gula juga gitu. Oke. Positif berarti. Iya positif gitu. Terus udah gitu. Kalau dari sisi angka gula darahnya sendiri? Pernah 500-an sih. Oh my goodness. Tapi itu juga kayaknya mungkin karena masih muda gitu ya. Jadinya masih bisa 500, kalau enggak pasti udah lebih dari Iya. itu karena HbA1c-nya juga udah 11 gitu iya. ya. Kalau tensi paling tinggi? pernah 200/110 gitu. Oke. Tapi ini karena udah tahu semua ya. Berarti dalam keadaan minum obat itu. Enggak. Jadi minum obat tuh masih colong gitu. Masih kadang minum kadang enggak gitu. Karena dia nakes dan pasti tuh nasihat dia pertama kepada pasien adalah seperti bahwa nggak bisa ya minum obatnya gitu separuh-separuh. Betul nggak sih? Iya benar. Betul ya Mbak ya? Ya nggak apa-apa. Hari ini terima kasih ya Saya terima Mbak kasih udah berbagi kepada kita. Ini kan contoh buat masyarakat bahwa apapun yang kita ceritakan, aturan itu berlaku untuk semua gitu. Dampak emosionalnya apa pasca stroke ini atau pada saat awal-awal stroke itu? Mungkin marah-marah gitu ya, tapi nggak berkelanjutan gitu. Siapa yang sering jadi korban? Mama. Maaf ya, Ma. Terus beliau meresponi emosimu yang waktu itu masih naik turun bagaimana? Dia mengerti karena papa saya juga kena stroke.
gitu. Jadi dia sudah menangani papa punya saya, pengalaman iya gitu gitu. ya. Jadi kayaknya dia tahu kapan kalau misalnya marahnya udah terlalu berlebihan gitu, dia cuman ya udahlah gitu. Anda mau ucapkan apa sama Ibu Lydia? Ini kameranya. Apa yang mau Anda sampaikan kepada beliau? Makasih ya Mah, udah selama ini ngejagain aku, ngerawat aku, melakukan segala hal untuk aku gitu. Semoga Mama selalu sehat, selalu bahagia, Amin. selalu dikelilingi oleh orang-orang dan anak-anak yang sangat-sangat menyayangi Mama. Ya. Mantap. Bagaimana kondisinya per hari ini? Apakah benar dia baik-baik saja, Mbak Preti? Ya, jadi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kami sempat cek ya untuk hasil tensinya ini belum dalam keadaan optimal. Jadi tensinya masih ada di angka 152/83. Nah, kita pengennya ya Mbak Frida tensinya 120/80 stabil sepanjang hari. Yes. Lalu yang kedua adalah hasil cek gula darah sewaktunya pun masih ada di angka 230. Nah, Mbak Frida pasti tahu ya optimalnya kita pertahankan di bawah 200 dengan HbA1c di bawah 5,7. Jadi melihat hasil pemeriksaan tadi ya tensinya belum stabil, gula darahnya masih tinggi, maka perlu melakukan solusi dan upaya tambahan. Jadi kami minta izin nih untuk ngasih solusi tambahan buat Mbak Frida. Karena saya yakin hadiah yang diinginkan oleh mamanya Mbak Frida cuma satu, yaitu Mbak Frida kembali sehat. Betul. Pasti. Manusia ini sebetulnya tuh badannya tuh udah bagus banget, dirapihkan, diciptakan sama Tuhan. Dan salah satu barangkali satu zat yang ada dalam tubuh kita yang bantu banyak berhubungan dengan darah dan pembuluh darah, ada zat yang namanya NO atau nitric oxide. Kalau dia keluar, dia bikin pembuluh darah kita tuh jadi melebar, darah kita jadi banyak keluarnya, debitnya bagus begitu ya. Dan semua yang baik yang kita harapkan dari darah dan pembuluh darah. Tapi sayangnya jumlah NO ini produksinya makin kita tua gitu, dia akan berkurang. Tapi bukan cuma karena usia sebetulnya. Yang paling bermasalah adalah karena pola hidup. Waktu pola hidup kita nggak terlalu sehat, si produksi NO-nya juga jadi berkurang. Waktu dia berkurang mulailah dari pembuluh darah yang lentur jadi nggak lentur lagi, jadi kaku. Jadi mengeras, mulai kemudian menebal dindingnya yang menebal. Jadi dengan sendirinya ruangan yang dipakai untuk darah jalan itu jadi berkurang. Dan yang paling penting lagi adalah mulai tekanan darah juga meningkat karena pembuluh darah udah nggak lentur lagi. Di sini solusi yang kita tawarkan adalah yang namanya teknologi laser. Sebuah teknologi jadinya menggunakan laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang nanti akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Teknologi laser akan membuat dinding pembuluh darah sebelah dalam yang kerjanya bikin NO, membuat NO dalam jumlah yang cukup walaupun usia kita sudah banyak. Waktu diproduksi dalam jumlah yang cukup, kita akan dapatkan lagi fungsi dari NO tersebut. Salah satunya adalah tadi, lebih lentur, pembuluh darah melebar, sirkulasi darah jadi jauh lebih baik, dan yang paling penting lagi adalah gesekan berkurang. Waktu gesekan berkurang, pertama kali yang terjadi adalah tekanan darah bisa lebih terkendali. Jadi buat Anda yang punya hipertensi, ini adalah pegangan Anda sebetulnya. Pola hidup sehat, jalankan. Kalau dapat obat, diminum obatnya. Tapi tambahan supaya hasilnya bisa optimal. Supaya tekanan darah bisa kemudian terkendali dengan baik, tambahkan teknologi laser. Tapi tidak sampai situ saja. Tambahan lebih jauh adalah, apalagi kalau Anda adalah penyintas stroke, pastikan sel-sel dalam otak kita bisa kita kejar lagi. Ada yang namanya neuroplastisitas, itu harus dikejar lagi. Salah satunya pastikan dengan menggunakan antioksidan, vitamin, dan mineral. Mungkin kalau mengumpulkan antioksidan agak sulit, tapi ada yang namanya suplementasi. Jadi yang namanya kemudian teknologi laser ditambahkan dengan antioksidan yang cukup. Ini adalah dua duet yang bagus sekali untuk kemudian bisa menciptakan kesehatan yang optimal untuk Anda tanpa harus merasakan stroke, tanpa harus punya penyakit yang banyak sekali dan komplikasinya. Jadi pastikan gunakan sekarang juga untuk mendapatkan kesehatan yang optimal.
Jadi teknologi laser yang kami bahas ini merupakan alat kesehatan yang menggunakan laser dengan intensitas rendah. Portable yang memang sudah didesain sedemikian rupa agar sinar mata lasernya menyesuaikan anatomi pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada 2 pembuluh darah nadi dan juga ada titik akupuntur. Jadi satu alat kesehatan menggabungkan ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Dari sisi kedokteran barat tadi sudah banyak diceritakan oleh Mbak Lula mengenai NO, tensi, pembuluh darah, kualitas darah. Lalu dari sisi ilmu kedokteran timur, pada pergelangan tangan sebelah kiri ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi di waktu bersamaan darah dan pembuluh darah kita tingkatkan dan juga titik akupunturnya diaktifkan. Penggunaan secara rutin ya seperti dilihat di ilustrasi berikut, ada yang di pergelangan tangan, lalu ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Ini bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik. Dan juga mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Dan terlebih lagi NO yang dihasilkan juga bersifat sebagai neuroprotector. Jadi bisa mencegah terjadinya kepikunan atau demensia, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, migrain, sakit kepala maupun sinusitis. Tapi seperti yang tadi Mbak Lula sudah sampaikan, ketika kita punya kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, pastikan juga asupan gizinya mumpuni. Nah, disinilah peranan suplementasi yang mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral bisa membantu seorang penyintas stroke untuk meraih pemulihan yang lebih optimal. Kalau memang belum mengalami serangan stroke, akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ingat pemirsa, jadi cegah komplikasi, caranya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat, terapkan solusi sehat luar dan dalam dengan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Yang kami bicarakan ini AccuLaser atau dokter laser, ada nama populer lain, jenis yang berbeda tetapi ujungnya sama, yaitu untuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang bisa Anda dapatkan di Indonesia dan cara mengaksesnya juga mudah. Saya menambahkan kata-katanya, meminjam kalimat dari sahabat saya Mbak Lula tadi, tidak berhenti di AccuLaser saja, tapi tambahkan juga suplemen antioksidan tinggi dan juga ada vitamin dan mineral yang lengkap, namanya Evolife AS10, 2 tablet setiap hari, sehingga ini menjadi sinergis, dikombinasikan, duet yang hebat kerjasama untuk kesehatan kita, sehingga tubuh ini punya peluang untuk terhindar dari penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya yang kita tidak mau kena. Jadi pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara saya, Gen X, kemudian milenial dan juga Gen Z, telepon kami sekarang juga lewat nomor yang muncul di layar, konsultasikan masalah kesehatan Anda dan orang yang Anda sayangi sebelum Anda mendapatkan produk kesehatan dengan kualitas tinggi ini. Begitu ya pemirsa, untuk sementara. Belum selesai acaranya, masih berlanjut di segmen berikut, tetapi saya ingin ingatkan bahwa yang berikutnya akan hadir adalah info sehat. Tetap di Go Healthy. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Kata orang, edukasi memakan waktu seumur hidup. Tetapi siapa yang masih mau mengikuti perkembangannya, maka keuntungannya adalah untuk dirinya sendiri. Info sehat, gaya hidup kurang gerak, meningkatkan terjadinya diabetes. Pernah Anda dengar sebelumnya? Kita dengar lebih detail lewat Mbak Lula. Iya. Gaya hidup kurang gerak. Kalau nama sekarang sih ngomongnya mager ya, malas gerak. Padahal mungkin juga nggak malas karena memang pada dasarnya teknologi makin berkembang, hidup jadi jauh lebih mudah. Yang tadinya harus berjalan panjang, jauh gitu repot, sekarang semuanya serba instan. Salah kita? Tentu tidak. Tapi tadi juga saya mau pinjam kata-katanya Bang Coki. Betul, ilmu itu bergerak terus. Dulu waktu bicara diabetes, di kepala kita adalah turunan diabetes ya gitu. Sekarang turunan itu nggak terlalu penting karena ujungnya nanti adalah bagaimana pola hidup kita. Begitu kita ngomongin pilar pola hidup sehat, salah satunya adalah olahraga. Di sini baru kita bicara aktivitas fisik, bergerak. Jadi kalau misalkan, tapi saya nggak sempat olahraga, bergerak. Itu yang bakal kemudian kita bicarakan lebih jauh dan bagaimana sih hubungannya sama diabetes ya. Jadi bicara mengenai pilar pola hidup sehat, yang pertama pasti makan dengan sendirinya pola makan. Dari mulai yang tinggi gula, tinggi lemak, semua yang instan pasti ada dampaknya di tubuh kita. Gula langsung tinggi di sana. Dan bayangkan kalau gulanya tinggi terus, lama-lama capek nih. Tubuh tuh bikinin insulin, gula naik, bikin lagi insulin dikeluarkan. Gula naik, insulin dikeluarkan. Lama-lama sel kita cuek. Ada yang namanya resistensi insulin. Insulinnya keluar, selnya masih cuek aja, tetap aja gulanya di dalam darah nggak diambil sama sel kita. Itu cerita bahwa yang mudahnya saja gitu ya. Tapi kemudian bukan cuma itu saja. Tadi kurang gerak tadi, waktu kita nggak bergerak, kita ngomongnya hidup sedentary. Jadi memang banyakan duduknya gitu. Tapi bayangin aja ya, kemana-mana naik mobil duduk. Sampai tempat kerja kita kan mesti kerja kan, duduk lagi. Kemana saja kita duduk sampai kemudian buang air besar, buang air kecil, kita duduk juga. Jadi kalau dihitung-hitung berapa banyak kita bergerak, berapa lama kita bergerak, itu pegangan kita sebetulnya. Waktu kemudian makin kurang bergerak kita, ada satu lagi yang namanya sensitivitas insulin. Berkurang dia, turun jadinya. Yang tadinya insulin keluar sedikit, sel kita tuh langsung bergerak nih karena ada insulin. Sekarang insulinnya udah banyak pun cek aja kita. Nggak sensitif lagi sel-selnya. Tapi nggak sampai situ aja. Tambahannya lebih jauh adalah waktu ada gangguan tidur. Gimana caranya tidur malam, nggak tidur-tidur, begadang. Yang jadi masalah adalah nanti ada hormon yang berhubungan sama gula darah yang nanti akan tidak seimbang. Ada hormon insulin yang disebut-sebut berkali-kali. Satu lagi kortisol yang naikin gula darah kita. Waktu tidurnya kurang, apa jadi badannya kurus? Tentu tidak. Kortisolnya naik, gula di dalam darah naik lagi. Satu lagi yang barangkali harus diingat adalah kalau kita stres. Stres pekerjaan, stres masa sekolah kan banyak ujiannya. Stres ini juga akan meningkatkan gula darah. Jadi hati-hati, begitu banyaknya permasalahan dalam kehidupan kita, tapi jangan biarkan gula darah itu berkuasa dan kemudian menjadi diabetes dan segudang komplikasinya. Ingat, diabetes itu selalu jadi ibu untuk segala macam penyakit. Sudah saatnya dipikirkan lebih jauh, yuk kita beranjak move on untuk selalu hidup sehat. Pola hidup sehat jalankan, tambahkan teknologi laser dan juga antioksidan sebagai kemudian jaminan untuk menjadi kesehatan yang optimal. Apa sih Mbak Frida yang membuatmu sampai banyak rapor merahnya dulu yang ujungnya akhirnya sempat kena stroke? Kalau aku gitu? sih stres dan makanan minuman itulah. Yang artinya mengandung tinggi gula, Iya, tinggi gula karbohidrat pasti. tinggi, gitu ya. Tapi sudah tahu kan sebenarnya Iya, bahwa ini harus kita tahu. hindari kan. Ini tidak akan mendukung produktivitas. Kelalaian, itu kelalaian. Tapi kan ada Paham. namanya stress eating juga loh. Saat kita lagi stres. Ini jadi eating ya. disorder. Jadi akhirnya kita cenderung mencari cemilan-cemilan yang sifatnya memanjakan lidah yang tadi. Tinggi gula, tinggi garam, enak. Dan setelah kita makan kita merasa kayak, oh enakan ya gitu. Padahal sebenarnya itu lagi stress eating. Mbak Frida, sudah pernah dengar tentang teknologi laser ini sebelumnya?
Udah pernah dengar sih sebelumnya. Apa sejauh ini yang menjadi pertanyaanmu? Ini dipakainya berapa lama? Nah, dipakai 2 kali sehari karena memang ada alasannya. Iya. Jadi penggunaan teknologi laser ini mengikuti siklus sirkadian di dalam tubuh. Oh iya. Nah, pada pagi hari tubuh kita kan menghasilkan hormon serotonin. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser, maka produksi hormon tersebut menjadi lebih optimal. Dan hormon serotonin ini terkenal sebagai mood stabilizer, itu satu. Meningkatkan produktivitas, menstabilkan emosional, terutama untuk penyintas stroke yang kerap mengalami gangguan emosional, di sini bisa membantu. Nah, tapi pada saat kita pakai di malam hari, memang yang dihasilkan oleh tubuh bukan hormon serotonin, tapi adalah hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini akan membuat tidur menjadi lebih lelap, nyenyak, dan dalam. Kita tahu bahwa betapa pentingnya tidur berkualitas. Tidur yang berkualitas itu bukan masalah lamanya, tapi masalah lelapnya. Ketika kita masuk ke dalam fase deep sleep, tubuh bisa mengeluarkan hormon-hormon yang bisa memicu pertumbuhan jaringan baru atau regenerasi jaringan menjadi lebih baik. Tambahan lebih jauhnya lagi adalah tidur yang baik ini bisa bantu mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, mengendalikan berat badan dengan lebih baik. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi laser ini mengikuti siklus alami tubuh kita 2 kali sehari. Jadi gak dipakai sepanjang hari, Mbak. Dan saya mau menambahkan juga nih Mbak Frida, cerita mengenai si NO itu masih berlanjut sebetulnya. Si NO ini adalah zat yang memang fungsinya banyak sekali pemirsa. Salah satunya si NO ini akan membuat begitu ya, yang namanya dapur energi kita dibuat bisa lebih aktif. Jadi teknologi laser ini membuat NO keluarnya cukup dan dia juga akan membuat mitokondria bekerja lebih aktif. Mitokondria ini adalah sel yang di dalam sel ini sebagai dapurnya. Dan dia akan membuat kemudian gula, kolesterol, asam urat dibakar menjadi ATP atau energi. Harusnya kan dia dibakar, tapi dengan bertambahnya usia, NO yang berkurang, karena sebetulnya untuk membakar itu dia butuh NO, butuh oksigen, kemudian nanti gula, kolesterol, asam urat dibakar jadi energi. Jadi itu yang pertama. Kemudian tambahan lebih jauhnya adalah bahwa pada dasarnya zat NO itu juga bersifat dia kemudian mengaktifkan fibrinolisis. Ya, ini yang namanya mekanisme fibrinolisis dan kemudian dia akan menghambat yang namanya agregasi trombosit. Apa sih sebetulnya? Dia akan menghambat gitu ya, terjadinya penempelan sel-sel darah. Jangan sampai dia menggumpal menjadi yang namanya trombus. Si trombus ini memang namanya bagus, tapi kalau kemudian gitu dia lewat pembuluh darah yang lebih kecil, si trombus ini bisa menyumbat dan terjadi kalau di otak namanya stroke sumbatan, kalau di jantung namanya serangan jantung. Teknologi laser akan membantu menguraikan trombus tersebut sehingga sirkulasi darah bisa lancar ke seluruh tubuh. Tapi lagi-lagi kalau untuk mendapatkan semua kesehatan secara optimal, jangan cuma berpikiran darah dan pembuluh darah saja. Jangan sampai berhenti di teknologi laser saja. Tambahkan antioksidan, sedikit mengenai antioksidan. Orang selalu berpikiran, kenapa sih nggak vitamin? Vitamin kan kalau kurang vitamin menyebabkan A, B, C, D. Ternyata antioksidan ini berhubungan sama radikal bebas. Pemirsa, kita hidup barengan sama radikal bebas yang jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Nggak bisa terelakkan lagi. Kita nafas saja keluar radikal bebas. Radikal bebas ini yang nanti akan merusak sel-sel tubuh. Jadi jaga dengan antioksidan. Kalaupun Anda merasa bahwa udah belum familiar sama antioksidan, siapkan saja. Antioksidan ini yang akan membantu kita menyehatkan semua sel-sel kita. Jadi satu, ngomongnya adalah darah dan pembuluh darah teknologi laser, sementara berhubungan sama selnya satu-satu adalah antioksidan. Pastikan Anda gunakan teknologi laser ditambahkan antioksidan untuk kesehatan yang optimal. Semangat melayani masyarakat ya. Ya. Saya kembali ucapkan terima kasih atas kontribusimu, jasa-jasa dan pengabdianmu dalam dunia kesehatan kepada kami semua. Terima kasih. Mbak, terima kasih. Mbak Lula, terima kasih. Mbak Preti juga sama. Pemirsa, dengan penggunaan sinergis AccuLaser dari luar dan konsumsi 2 tablet suplemen Avolife AS10 secara rutin sebagai upaya dari dalam sehingga efektif dalam meningkatkan kesehatan, Anda dan saya bisa terhindar dari penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal,
dan lain sebagainya. Ayo pemirsa, dapatkan informasi lebih lengkap tentang Aculaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan menghubungi nomor yang muncul di layar televisi Anda. Anda juga bisa mengonsultasikan secara transparan, jujur, terbuka mengenai kondisi kesehatan Anda. Dan kami mengundang Anda juga untuk datang ke Cafe Showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Untuk mendapatkan secara langsung di sana Aculaser dan Evolife AS10. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Tetap optimis. Sampai jumpa. Kalau hipertensi dulu itu saya bisa sampai 160. Asam urat itu biasanya di angka 8 ke atas. Truk selintas itu karena kejadian yang sampai gula darah saya 600. Kalau hipertensi sekarang cuma 117, 100 gitu. Asam urat itu sekarang hanya 5. Gula darah saya itu sekarang nggak pernah lebih dari 150. Terima kasih teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.